Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kenalkan nama saya Eza Karuniastistanto Putra. Saya merupakan mahasiswa akuntansi dari Universitas 11 Maret. Nah, pada pagi hari ini, saya bersama MC terkenal yang ada di Karanganyar, yaitu Mas Rahmat Al-Latif. Nah, di sini kita akan menanyakan hal-hal seputar MC dan bagaimana cara mempresentasikan di depan umum. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu kepada Mas Al-Latif. Mas Al-Latif bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk namanya? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Al-Latif, biasa dipanggil Al atau Al-Latif. Ya, gitu Mas Ustaz. Siap. Apakah kabar Mas Al baik? Alhamdulillah wa syukurillah baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya Mas Oke, Al. siap. Baik. Jadi Mas Al ini sudah lama menjadi MC ya Mas? Ya. Jadi bisa dicerita nggak sih Mas, sebelum menjadi MC ini, apa sih latar Mas Al itu, dan bagaimana kok Mas Al tiba-tiba tuh bisa menekani hal untuk menjadi MC ini? Ya, jadi latar belakang saya pertama itu berawal dari keaktifan saya di kepemudaan, baik di organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, dan juga saya aktif di dunia kepaskibrakaan. Jadi sebelum saya terjun di dunia MC, nah saya berawal menekuni terkait dengan kepemudaan, kemudian kepaskibrakaan dan juga kepariwisataan, terlebih duta wisata. Nah, selama saya berkecimpung di keorganisasian, di situ mengoptimalkan saya terkait dengan peran yang namanya public speaking. Jadi saya sering berkomunikasi, kemudian sering berinteraksi dengan orang banyak. Nah, dari hal itulah mengoptimalkan diri saya untuk mengoptimalkan terkait dengan bagaimana kita bisa cakap dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang banyak, dan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, alhamdulillah disitulah membentuk diri saya menjadi seorang public speaker yang insya Allah cakap dan bisa berbagi dengan orang banyak, wabil khusus di dunia keorganisasian. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak request dari teman-teman, Kak, minta tolong dong panjenengan coba untuk MC acara ini dan sebagainya. Lalu lambat laun, alhamdulillah, dan setelah terus berkembang dan hingga ke titik saat ini menjadi seorang MC. Ya, sangat luar biasa ya Mas untuk latar belakangnya ini. Berarti Mas Latif memang sudah lama mengikuti dunia per MC-an ini, dan juga dari organisasi dan juga paskibraka pada masa lalunya Mas. Baik. Baik, terima kasih Mas Al atas jawaban sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya itu ingin bertanya Mas, dalam karirnya Mas Al sebagai seorang MC, itu ada nggak sih Pak pengalaman yang sangat berkesan atau yang bisa dibilang unik yang selama ini Mas Al jalani? Jadi mungkin event yang sangat besar ataupun yang unik dan beda dari yang lain. Apakah ada Mas? Alhamdulillah ada Mas Iza. Ya, salah satunya itu ketika karir saya tertinggi menjadi seorang MC itu, alhamdulillah ketika mendapat kesempatan menjadi seorang MC Presiden. Jadi pada waktu itu di Kabupaten Karanganyar dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia waktu kepemimpinan Bapak Joko Widodo, dan pada kesempatan itu juga saya dapat amanah kesempatan dari pemerintah dan juga mendapatkan kepercayaan dari protokol istana dan Pas Pampres untuk menjalankan amanah tugas sebagai pembawa acara Presiden Republik Indonesia. Selain itu, di keseharian berikutnya, alhamdulillah untuk karir tertinggi saya mendapatkan kesempatan diundang di berbagai event kementerian di Jakarta, di Jogja, dan di Semarang untuk menjadi seorang pembawa acara, dan terkadang kita juga diberi amanah yakni menjadi seorang pemateri public speaking, how to speak with the other people, especially via as narasumber atau speaker. Nah, pada kesempatan juga hal-hal yang sangat unik yang saya lakukan adalah selain menjadi seorang MC, terkadang juga diberi amanah kepercayaan untuk Mas minta tolong dong diberi kesempatan untuk jadi pembicara narasumber, baik itu tentang public speaking, tentang dunia per-MC-an, dan juga tentang hal-hal yang bisa mengoptimalkan terkait dengan upgrading diri, seperti itu. Oh, baik, sangat luar biasa ya. Pengalamannya sudah jelas sangat banyak dari Mas Al ini. Bahkan dia sudah pernah menjadi MC seorang presiden di Indonesia ini, dan bahkan juga menjadi datang di MC di kementerian yang ada di Jakarta ya Mas ya. Baik, sangat luar biasa. Baik, setelah kita mendapatkan jawaban yang sangat spektakuler dari Mas Al-Latif sendiri, ya kita menjadi tahu ternyata Mas Al-Latif itu sering mengikuti acara-acara yang besar. Tapi kita kan pasti juga penasaran, apa saja sih passion lainnya selain menjadi MC yang ditekuni oleh Mas Al sendiri? Mungkin ada passion lain dan apa? Jadi saya ingin bertanya Mas, apakah ada passion atau keinginan yang lain
selain menjadi MC ini yang ditekuni oleh Mas Al sendiri? Ya, bismillah, terima kasih Mas Isna. Jadi salah satu passion selain di dunia per-MC-an adalah bismillah saya berusaha berikhtiar untuk belajar lebih banyak dan menjadi seorang trainer dan motivator sekaligus menjadi seseorang yang insya Allah bismillah ingin menjadi seorang yang dai. Ya, jadi di situ selain kita mengoptimalkan terkait dengan public speaking, tapi kita juga bismillah kita berdakwah untuk umat. Kita bisa memberikan inspirasi, motivasi dan mengajak teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian di trainer motivator itu alhamdulillah sudah saya tekuni sejak saya di bangku SMA. Jadi apa yang menjadi aktivitas keseharian saya suka membaca orang ya Mas. Jadi hal-hal baru ataupun ada film-film, video-video yang di situ menginspirasi, saya optimalkan dan juga nanti saya implementasikan dalam kehidupan saya. Dari hal terkecil yang bisa saya pelajari, insya Allah saya optimalkan. Karena prinsip saya, orang Inggris mengatakan, without beginning we are not get anywhere. Sebelum kita mencoba, tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Ketika saya ingin menjadi seorang trainer motivator, apalagi insya Allah menjadi seorang dai, maka yang saya lakukan adalah saya terus berikhtiar, berusaha belajar sebaik mungkin dan cari pengalaman sebaik mungkin. Dan kita berguru tidak ataupun jangan berpikir oh ya dia lebih muda, dia lebih kecil atau di bawah kita dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Namanya ilmu kita bisa mendapatkan dimanapun itu. Dan kita sebagai seorang insan, bahwasanya Allah berfirman yang salah satu artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini salah satu prinsip dalam hidup saya. Jadi selain passion saya di dunia per-MC-an, jadi seorang pemandu acara dan sebagainya, tapi bismillah di dunia passion saya berikutnya, saya ingin menjadi seorang trainer dan motivator yang bermanfaat untuk orang banyak dan juga ingin menjadi seorang dai yang bisa memberikan siraman kolbu dan juga untuk memberikan muhasabah untuk diri saya sendiri, sama-sama belajar untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang insya Allah baik, berakhlakul karimah. Seperti itu Mas. Sangat luar biasa. Berarti kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil. Bahkan kita tidak harus langsung melangkah hal yang langsung besar ya Mas ya. Kita bisa belajar yang dari hal-hal kecil terlebih dahulu dan kita bisa menekuni hal tersebut sehingga nanti dapat membawa diri kita sendiri menjadi lebih besar. Ya. Setelah kita mengetahui lebih dalam tentang soal Mas Al, kita pastikan jadi penasaran ya, ada nggak sih tantangan dan lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Jadi ada nggak sih Mas tantangan selama Mas Al ini menjadi MC yang menjadi tantangan terbesar dan lalu bagaimana sih Mas Al tuh menanggapi hal tersebut? Apakah mungkin ada tips dan trik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, terima kasih Mas. Tentunya dalam proses saya menjadi optimal ataupun profesional menjadi seorang MC, pasti banyak sekali tantangan, hambatan, bahkan sesuatu hal yang bikin kita itu, wah aku bisa nggak ya? Kita merasa seperti halnya pesimis. Tapi bismillah, ketika kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan, berarti Allah menguji kita. Ketika kita bisa lolos untuk melewati masalah tantangan itu, insya Allah suatu saat nanti kita pantas untuk disebut sebagai seseorang yang profesional. Lalu salah satu pengalaman saya ketika saya pesimis, kemudian tantangan-tantangan yang luar biasa itu pernah saya alami. Salah satunya ketika saya menjadi seorang MC saat dipanggil di Jakarta, di Jogja, di Semarang. Saya diberikan kesempatan, amanah, kepercayaan untuk memandu acara yang skalanya nasional. Kemudian ada waktu itu dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada waktu itu dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda dan juga perwakilan dari pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Dan di situ saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang MC. Otomatis ketika hal baru itu pasti saya akan nervous ya, ngedek ya, wah saya bisa ya nggak Allah dan sebagainya. Tapi ketika kita bismillah, insya Allah saya bisa. Dengan cara apa? Saya mengingat masa-masa lalu yang mana saya pernah berhasil dan sukses membawakan acara di berbagai event. Kemudian tantangan berikutnya, ini yang paling buat saya itu nervous, pesimis, grogi, bahkan bisa dikatakan dredeg ya kan? Ya. Itu ketika saya menjadi MC Presiden. Nah pada waktu itu H-1 kita dilaksanakan gladi. Jadi pada waktu itu saya didampingi sama protokol istana, Paspapres, kemudian protokol dari Kementerian PUPR, dan juga didampingi oleh pimpinan saya, Ibu Kabak Protokol, kemudian sama Bapak Penjabat Bupati Karanganyar, waktu itu Bapak Timotius.
Jadi pada waktu saya gladi diamati oleh beliau-beliau, pas gladi pertama itu saya kurang optimal, kurang maksimal. Karena apa? Karena saya merasa nervous dan grogi, seperti nggak percaya gitu. Apakah nanti saya bisa gitu kan? Nah kemudian ada evaluasi dari protokol istana. Mas Latif, ada koreksi. Mas, panjenengan kelihatan gugup sekali saat membawakan acara. Nah, ketika saya menyadari hal itu dan juga mengerti setelah adanya koreksi, kemudian bismillah. Hal yang saya lakukan adalah saya muhasabah diri saya, ya Allah, ternyata saya masih gugup, masih grogi dan sebagainya. Kemudian saya berpikir secara logis. Nah, saya harus menerapkan trik-trik ataupun hal-hal yang bisa menenangkan diri saya. Saya tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Setelah itu saya berdoa. Itu wajib bagi saya, nih. Berdoa, waktu itu saya Al-Fatihah 7 kali untuk menenangkan diri saya. Nah, ini salah satu afirmatif positif buat saya agar mengoptimalkan diri. Kemudian ketika kesempatan yang kedua, langsunglah saya bismillah menunjukkan doa kepada Allah dan saya mulai. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Nah, ketika saya announce pertama kali itu, langsung diberikan aplaus dan juga apresiasi dari protokol istana, Paspampres dan juga para hadirin yang di situ. Nah, seperti itu Mas Latif, kelihatan nggak gugup dan optimal. Nah, dari situlah timbul rasa percaya diri, optimalisasi diri pada diri saya, dan juga semakin, ya Allah, terima kasih, thanks a lot my God. Jadi pada waktu itu kan, alhamdulillah saya terbangkit rasa optimis dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kemudian besoknya pas hari H, announce pertama masih agak dredeg, tapi ketika kata kedua, ketiga seterusnya, alhamdulillah saya bisa tenang, percaya diri, dan dengan didampingi protokol istana, rangkaian acara dari awal sampai akhir alhamdulillah selesai dan bisa memberikan suatu pelajaran pengalaman yang berharga buat saya. Pertama kali saya menjadi seorang MC dan membawakan acara Presiden Republik Indonesia. Kemudian selain itu, salah satu tips dan trik buat pemirsa dari saya adalah ketika kita mencoba ataupun melakukan suatu hal, pasti ada rasa deg-degan, minder, kemudian pesimis pada diri kita. Tapi yakinlah teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, without beginning, we are not get anywhere. Sebelum kita mencoba, tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. So, buat teman-teman, ketika ada peluang, kesempatan, ambil kesempatan itu. Karena ingat, orang sukses itu berawal dari kegagalan. Jangan takut gagal teman-teman, karena kegagalan itu adalah pijakan pertama untuk kita lalui, sehingga suatu saat nanti kita akan menjadikan sebuah pengalaman yang berharga dan kita bisa memberikan dampak positif ke depannya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita menghadapi suatu tantangan yang buat kita pesimis, ingat, kita ada kekuatan yang luar biasa. Ya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita pautkan hati kita kepada Sang Pencipta, insya Allah Sang Pencipta akan berikan ketenangan kita. Dengan apa? Berdoa. Yang berikutnya, yang kedua, tips dari saya adalah perbanyak wawasan, optimalkan diri dengan terus belajar apapun itu. Karena dengan hal itu, selain kita sudah percaya diri, mental kita kuat, ditambah wawasan kita luas, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang optimal, maksimal, dan bisa berkontribusi serta melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, setiap proses yang kita lalui dan kita lewati, ketika kita sudah berhasil, jangan sesekali kita merasa angkuh, kita merasa sombong, tapi tetap rendah hati. Karena itu adalah salah satu kunci orang yang sukses. Karena kalau kita menyombongkan diri, wah inilah aku, siapa sih yang kenal aku dan sebagainya, justru itulah yang nantinya akan menjatuhkan diri kita. Tetap tawadu, tetap rendah hati, dan jadi pribadi yang berkualitas, baik dari segi pribadi kita maupun hal-hal yang melekat pada diri kita. Dan jadi pribadi yang selalu optimis. Jangan lupa, orang tua is most important. Ya. Sangat luar biasa, kita mendapatkan banyak pencerahan ya dari Mas Al-Latif ini. Bahkan kita jadi tahu, bahkan orang sebesar dan sesukses Mas Al-Latif ini bahkan telah menghadapi berbagai tantangan yang besar, berbagai tantangan yang sangat menguji ya. Dan bahkan kita juga diberi berbagai kalimat motivasi yang mungkin dapat kita pegang untuk kedepannya nanti.
Baik, kita sudah masuk ke penghujung acara pada pagi hari ini. Baik, dari Mas Latif, apakah ada kalimat yang motivasi yang bisa dibicarakan kepada penonton-penonton di rumah yang mungkin bisa memotivasi mereka, Mas? Ya. Jadi satu kata motivasi dari saya buat pemirsa, yang terbaik bukanlah dia yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang terbaik adalah dia yang tidak pernah meninggalkan akan segala kekurangannya. Tetap bermuhasabah diri, introspeksi diri, kita menyadari bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang terus berikhtiar, berusaha memperbaiki diri kita, dan kedepannya kita harus lebih baik dari yang kemarin. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung, dan bismillah kita menjadi orang yang sukses dunia wal akhirat. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan optimalkan diri kita dengan hal-hal yang positif, nanti akan melahirkan hal-hal yang positif. Dan paling terakhir, ya kata bijak dari seseorang pakar, bahwasanya di hukum Newton yang ketiga dalam fisika, yakni hukum aksi dan reaksi. Ketika kita mereaksikan hal positif, pasti itu akan mereaksikan hal-hal yang positif pula. Kemudian buat teman-teman, kalau kita berbuat positif, baik, akhlakul karimah, insya Allah nanti impactnya, dampaknya juga akan positif. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Kanti mekaten, Mas Esa. Baik, sangat luar biasa kita mendapatkan kalimat motivasi. Dan karena kita sudah selesai pada acara pagi ini, terima kasih atas hadirin sekalian yang sudah menonton pada acara yang kita hadiri pada hari ini. Terima kasih pada penonton semua di rumah. Saya Eza Karunia Trisnanta Putra dari Universitas 11 Maret. Dan saya Rohmat Alatif. Pamit undur diri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.